Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miradi Rusdiawan dengan NPM 1906-140. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kesuksesan pada sistem bakar. Untuk apa saja yang akan dibahas, yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi sistem bakar. Yang kedua, cara mengukur kesuksesan sistem bakar. Yang ketiga, pengujian alfa maupun beta pada suatu sistem bakar. Baik, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pada sistem bakar, yaitu yang pertama faktor manajemen, yaitu dukungan manajemen berupa keharusan, kebijakan, dana, sumber daya, dan pelatihan untuk pengguna. Yang kedua, faktor pengetahuan, yaitu pengetahuan didapat dari setidaknya dari satu pakar, tingkat kepakaran yang cukup tinggi, dan pengetahuan yang dapat diinterpretasikan secara simbolis. Yang ketiga, antarmuka, yaitu antarmuka dapat mengakomodir target pengguna seperti awam, teknis, dan pakar. Antarmuka disesuaikan dengan spesifikasi sistem bakar itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor ruang lingkup permasalahan, yaitu kebutuhan akan solusi sepadan dengan biaya dan tenaga untuk membangun sebuah sistem bakar. Yang berikutnya, permasalahan yang akan diselesaikan merupakan masalah kualitatif atau fuzi dan tidak bisa diselesaikan dengan metode tradisional. Kemudian, permasalahan terfokus dalam satu bidang yang tidak terlalu luas. Yang kedua, yaitu cara mengukur kesuksesan sistem bakar. Itu yang pertama, tingkat penggunaannya yang tinggi. Di sini yang dimaksud tingkat penggunaannya yang tinggi yaitu cukup banyak diminati oleh user-user. Kemudian kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna itu sendiri yaitu sebuah feedback baik dari pengguna. Yang ketiga, sikap positif dari pengguna kepada sistem. Sikap positifnya itu sendiri yaitu pengguna bisa mengapresiasi kesuksesan sistem yang sudah dibuat. Yang terakhir yaitu tujuan yang sudah dicapai. Untuk selanjutnya yaitu alpha dan beta testing pada suatu sistem aplikasi sistem bakar. Yang pertama yaitu alpha testing. Alpha testing merupakan salah satu jenis user acceptance testing yang dilakukan secara terbatas. Pengujian ini dilakukan dalam ruang lingkup internal yang terbatas. Dan untuk beta testingnya yaitu merupakan sebuah testing yang dinamakan sebuah perusahaan memberikan sebuah akses kepada user untuk memakainya. Untuk contoh artikel mana yang termasuk apa atau beta testing, saya di sini sudah menyiapkannya. Di sini saya ada satu contoh artikel ya, judulnya itu perancangan sistem bakar pembagian waris menurut hukum Islam, yaitu disusun oleh Bapak Ridwan Setiawan, Dini Destiani, dan Cepi Selamat. Dan saya ini jurnalnya mengambil dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Di sini sudah
dapat diketahui, di artikel ini menggunakan beta testing dari sistem untuk memvalidasi itu terhadap pengguna air harapan. Tujuannya yaitu untuk mengas beta testing itu bertujuan dalam artikel ini menggunakan beta testing itu untuk bertujuan web aplikasi sistem pakar ini bisa berfungsi sebagai referensi dalam menentukan proporsi pembagian waris menurut syarat Islam sesuai dengan kasus yang ada dan menyajikan informasi seputar ilmu waris Islam, dan bisa menggunakan sistem pakar untuk mengembangkan pembagian waris Islam ke dalam sistem yang terkomputerisasi dirasakan tepat, karena dalam pencarian solusi untuk masalah penentuan proporsi ahli waris sama dengan pencarian solusi dalam sistem pakar dengan membuat penelitian proporsi ahli waris sama dengan pencarian solusi dalam sistem pakar membuat aturan-aturan atau rules yang dikumpulkan dari kepakaran seseorang. Ya, mungkin segitu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.